Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara PSM Makassar versus Barito Putra, yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor telak 4-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara PSM Makassar berada di peringkat nomor 1. Selisih poin mereka dengan Persib Bandung adalah 2 poin dan dengan Persija Jakarta adalah 3 poin. Dan juga PSM Makassar adalah salah satu tim produktif di Liga 1 sejauh ini karena mereka telah berhasil mencetak total 43 gol dari 23 pertandingan yang telah mereka mainkan dan baru kemasukan 18 gol, teman-teman. Artinya tidak salah juga manajemen dari PSM Makassar beberapa waktu yang lalu memperpanjang kontrak pelatih mereka Bernardo Tavares. Karena seandainya tadi Tavares juga tidak melakukan pergantian pemain di awal babak kedua, maka saya gak yakin juga PSM Makassar bisa menang dengan skor telak seperti ini. Bisa total mencetak 4 gol padahal mereka tertinggal lebih dulu. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa jangan juga remehkan Barito Putra. Benar kan teman-teman, ternyata mereka berani bermain terbuka, sama seperti yang mereka main lawan Bali United. Jadi sekarang tim ini ketika dilatih oleh pelatih sementara Isnan Ali berani bermain terbuka. Dan justru di babak pertama mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan baru menit ke-8 atau menit ke-9 itu ada Rizky Poreng memberikan umpan ke tengah, kemudian Mike Ott ya, salah satu pemain asing mereka hampir saja mencetak gol. Sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol. Nah, cara mereka mencetak gol ini kalau saya lihat unik banget sih teman-teman. Jadi mereka mengandalkan pemain-pemain yang bisa melakukan pergerakan cepat untuk menekan dua fullback dari PSM Makassar, kemudian akan ada satu pemain yang memberikan support dari tengah. Jadi ketika itu Bayu Pradana mendapatkan bola, nah dia sama sekali gak dikawal, bahkan ruang tembaknya itu tidak ditutup, maka itu dia bisa melepaskan shooting yang keras yang membobol gawang dari Reza Arya. Padahal kita tahu Reza Arya ini penjaga gawang yang bagus ya. Dia sudah banyak mencatat clean sheet, teman-teman. Nah, tertinggal 0-1, ya tentu PSM Makassar coba untuk bangkit, tapi mereka tampak kesulitan untuk menciptakan peluang. Karena para pemain Barito bermain dengan high pressing. Ya, high pressing itu tidak selalu harus dilakukan sampai ke ruang pertahanan tim lawan, tapi juga bisa dilakukan sampai ke lini tengah dari tim lawan. Itu yang dilakukan oleh para pemain Barito sehingga flow of the ball, jadi aliran bola dari PSM Makassar itu tidak begitu rapi di babak pertama, apalagi ya kondisi lapangan kan gak ideal sama sekali ya, jadi sulit juga bagi para pemain PSM Makassar untuk mengandalkan umpan-umpan pendek. Maka itu mereka lebih sering mengandalkan umpan-umpan direct pass yang sebetulnya tidak selalu berhasil untuk membuka ruang pertahanan dari Barito Putra. Nah, justru hampir juga kan Barito Putra mencetak gol lagi ya di babak pertama ketika Gustavo itu mendapatkan peluang. Sebelum akhirnya kita tahu bahwa PSM Makassar bisa menyamakan kedudukan. Nah, disinilah kita melihat bahwa keputusan yang brilian yang diambil oleh Yance Sayuri. Memang bisa saja dia memberikan passing di dalam kotak penalti itu ya, tapi dia milih shooting. Kenapa? Karena dia berada dalam posisi yang menguntungkan. Ruang tembaknya juga tidak ditutup. Dan tampaknya para pemain Barito mungkin mengira dia akan memberikan passing kepada Willem Jan Ploem. Tapi ternyata dia pilih untuk syuting keras dan dia bisa mencetak gol bagi PSM Makassar. Nah, sudah 1-1, saya melihat justru para pemain Barito lebih berani lagi keluar menyerang. Dan mereka memanfaatkan kecepatan dari Rizky Poreng untuk memberikan umpan-umpan silang yang cukup berbahaya. Meskipun mereka gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya, tapi umpan-umpan yang masuk ini sangat berbahaya. Dan saya melihat peran dari Yuran cukup baik ya di pertandingan ini, meskipun beberapa kali juga dia out of position. Jadi Yuran ini harus berhati-hati ketika pemain-pemain dari tim lawan mengandalkan umpan-umpan terobosan, seperti kan ketika lawan Persija kan, ketika para pemain Persija mengandalkan umpan-umpan terobosan, nah dia sering banget tuh out of position kan. Dan yang paling penting itu adalah pergantian pemain dari Bernardo Tavares yang di awal babak kedua kan, ketika dia memainkan Mufli Hidayat, kemudian memainkan Ananda Raihan Alif, dan juga memainkan Victor Detan. Memang pertama dia melakukan 2 pergantian dulu nih, Victor Detan dan juga Mufli Hidayat. Kenapa? Karena dia ingin menjaga tempo kencang dari timnya agar terus pressing ke area pertahanan dari Barito Putra. Karena para pemain Barito nih kalau saya melihat sebetulnya di awal menang nih dari pressing mereka. Maka itu mereka bisa mencegah para pemain PSM Makassar membangun build up dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Udah satu pressing mereka bagus, kondisi lapangan juga tidak ideal. Nah, itu yang menyulitkan para pemain PSM Makassar mengandalkan rencana permainan mereka. Tapi akhirnya PSM Makassar bisa meraih keunggulan, teman-teman, setelah Victor Detan, salah satu pemain pengganti, mengirimkan
umpan ke dalam kotak penalti, dan itu bisa diterima oleh Ramadan Sananta setelah terkena salah satu pemain dari Barito Putra, dan bagus sekali finishing dari Ramadan Sananta. Seharusnya Ramadan bisa mencetak lebih dari 1 gol sih, karena sebelum gol ini dia mendapatkan banyak peluang, mungkin 3 kali peluang. Nah, artinya Ramadan Sananta harus bisa memperbaiki finishing dia, teman-teman. Apalagi dia kan striker yang sebetulnya juga diandalkan di PSM Makassar. Dan kali ini dia diberikan slot untuk bermain dari awal. Bahkan Everton, salah satu pemain asing dari PSM Makassar, ditaruh di bangku cadangan. Tapi ini gol yang sangat penting, karena dengan gol ini ya momentum berpindah ke pihak PSM Makassar. Walaupun memang Barito mendapatkan peluang lagi ya dari Renan Alves yang tendangannya tuh dari jauh bisa ditinju oleh Riza Arya dari free kick, kemudian juga peluang dari Mike Ott. Tapi secara keseluruhan setelah masuk pemain-pemain muda, apalagi kemudian Ananda Rehan Alif masuk, nah terlihatlah para pemain Barito sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain PSM Makassar. Jadi Mufli Hidayat usianya baru 17 tahun teman-teman, Victor Detan usianya baru 18 tahun, dan Ananda Rehan Alif usianya baru 19 tahun. Ini 3 pemain muda ini yang mengubah permainan dari PSM Makassar di babak kedua. Dan juga dengan masuknya Ananda Rehan Alif, itu memberikan ruang bagi Willem Jan Ploem untuk mencari posisi. Sehingga Willem Jan Ploem yang kemudian bisa mencetak gol ketiga. Wah, ada gol-gol yang indah. Dan kalau nggak salah nih juga ada bantuan yang diberikan oleh Victor Detan, oleh Mufli Hidayat ya, kalau nggak salah oleh Mufli Hidayat tuh, sehingga dia mendapatkan bola dan dia shooting bagus sekali. Memang ini pemain bagus ya, dan pemain yang loyal membela PSM Makassar. Sudah lama dia membela PSM Makassar sebelum akhirnya dia bisa mencetak gol lagi dengan kepalanya. Kita tahu jarang-jarang Willem Jan Ploem mencetak gol dengan kepalanya, tapi umpan juga diberikan secara baik oleh Victor Detan. Jadi inilah yang dinamakannya umpan manja. Nah, crossing ini yang harus akurat diberikan ke dalam kotak penalti. Dan mau tidak mau para pemain PSM Makassar bermain all out setelah mereka sudah menyamakan kedudukan, karena tentu mereka menginginkan 3 poin ini untuk bisa sementara berada di peringkat nomor 1 dan juga menjaga peluang mereka untuk menjadi juara. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa kita pelajarin dari pertandingan tadi sore teman-teman? Yang bisa kita pelajarin artinya tempo permainan dari tim yang coba untuk meraih kemenangan itu tidak boleh turun. Dan itu yang dijaga oleh pelatih mereka Bernardo Tavares ketika dia melihat bahwa ada kesulitan bagi timnya untuk menjaga tempo permainan dengan tetap bermain dengan high intensity, bermain dengan tempo kencang, maka dia melakukan pergantian pemain dengan melakukan penyegaran, memainkan pemain-pemain muda. Dan ternyata pemain-pemain muda tersebut bisa menjawab kepercayaan dari Bernardo Tavares. Artinya tidak salah juga dong ketika di awal musim saya mengatakan bahwa PSM Makassar ini beruntung punya Bernardo Tavares. Karena dia bisa mengorbitkan banyak pemain-pemain muda di PSM Makassar, dan dia juga adalah pelatih yang punya konsep permainan. Konsep permainan dia ini unik banget teman-teman. High pressing and high intensity game. Jadi sudah pressingnya tinggi, mainnya harus agresif, dan juga mainnya dengan tempo kencang. Itu tidak mudah. Maka itu dia memberikan peluang terus kepada para pemain muda dari PSM Makassar yang ternyata bisa cepat beradaptasi. Jadi Ramadan Sananta saja tidak kalah produktivitasnya dengan Kenzo Nambu atau juga Everton. Kalau nggak salah, Ramadan sudah mencetak 7 gol. Ananda Rehan Alif cukup baik permainannya. Dia bisa melakukan pressing di tengah. Kemudian sama juga Victor Detan. Beberapa kali dia juga bisa masuk ke ruang pertahanan untuk menggagalkan upaya para pemain Barito membangun serangan. Apalagi Mufli Hidayat, fleksibel sekali ini pemain. Pemain muda loh, baru 17 tahun. Di bawah pressure tadi untuk meraih kemenangan, tapi permainannya tenang. Nah, itu semua efek dari pelatih. Ya kita tunggu saja nanti ya perjuangan dari PSM Makassar, dan mereka masih harus lawan Persib Bandung nanti ya. Itu juga adalah pertandingan yang dahsyat nanti teman-teman. Tapi untuk sementara ini memang kita bisa melihat bahwa setiap kali PSM Makassar bermain di Parepare, ya mereka belum kalah dan mereka memang tim yang kuat ya. Dan saya melihat nih materi pemain dari PSM Makassar nih merata. Siapa bintangnya? Bintangnya pelatih mereka Bernardo Tavares, yang tadi tuh melakukan pergantian pemain tiba-tiba langsung bisa membuat permainan dari PSM Makassar di babak kedua itu berubah total. Itu yang membuat para pemain Barito kewalahan untuk mengantisipasi serangan dari para pemain PSM Makassar. Jadi serangnya bukan lagi hanya dari kanan atau dari kiri atau dari tengah. Bahkan juga mereka bisa menyerang memanfaatkan pergerakan pemain yang masuk dari lini pertahanan. Kenapa? Karena ada banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi pemain-pemain lain dari lini pertahanan juga bisa ikut masuk membantu serangan. Nah, itu yang mengganggu konsentrasi dari para pemain Barito Putra. So it's a good win for PSM Makassar. Tinggal kita tunggu nanti hasil dari pertandingan-pertandingan lainnya. Kita tahu bahwa besok ada pertandingan antara Bali United versus Persib Bandung, dan kemudian hari Minggu ya kalau nggak salah pertandingan antara Persija Jakarta versus Arema FC. Ya, akan semakin seru teman-teman persaingan di Liga 1 di papan atas musim ini, dan sulit banget untuk prediksi tim mana yang akan menjadi juara karena silih berganti.
mereka mengambil alih posisi puncak. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.